Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Siti Ruqayyah sebagai moderator dan pemateri, dan rekan-rekan saya ada Aziz Wendra, Naufal Maulana Holili, Zainab Tri Arodah, dan Fathul Arifin. Di sini kami akan membahas tentang jenis-jenis tes. Baik, langsung saja ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Wendra, NPM 025. Saya akan menerangkan materi tentang Entry Behavior Test. Entry Behavior Test adalah tes yang dilakukan untuk mengukur pengetahuan awal mahasiswa baru sebelum memulai perkuliahan. Tes ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan yang sudah dimiliki mahasiswa sehingga dapat siap dalam aktivitas pembelajaran. Entry behavior merupakan keadaan pengetahuan atau keterampilan yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Contoh, kemampuan awal siswa yang dapat diukur melalui entry behavior test adalah keterampilan sosial seperti berinteraksi dengan orang lain. Pretest adalah istilah yang merujuk pada tes awal atau evaluasi sebelum pembelajaran dimulai. Tujuan dari pretest adalah untuk mengukur pengetahuan awal siswa mengenai materi yang akan dipelajari, sehingga pengajar dapat menyesuaikan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Contohnya yang dalam pelajaran ekonomi, yang pertama itu tes pengetahuan dasar. Siswa diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai konsep dasar ekonomi, seperti apa yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran, dan atau sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Yang kedua, studi kasus. Siswa diberikan kasus sederhana seperti perubahan harga barang dan diminta untuk menganalisis sebab dan dampak berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. Yang ketiga, kuesioner. Kuesioner itu siswa mengisi kuesioner tentang pemahaman mereka mengenai inflasi, pengangguran, atau kebijakan moneter. Dengan melakukan pretest, pengajar bisa mendapatkan gambaran tentang pengetahuan awal siswa dan merancang pembelajaran yang lebih efektif. Baik, saya akan menjelaskan tentang post-test. Post-test adalah tes yang diberikan setelah peserta menyelesaikan suatu proses pembelajaran, pelatihan, atau eksperimen. Tes ini bertujuan untuk mengukur peningkatan atau perubahan pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman peserta setelah mengikuti materi yang disampaikan. Dengan membandingkan hasil post-test dengan pre-test, instruktur atau penelitian dapat mengevaluasi efektivitas pembelajaran dan sejauh mana peserta telah menguasai materi yang diajarkan. Nah, contohnya setelah mengikuti kursus dasar pemrograman, instruktur memberikan post-test kepada peserta. Nah, tes ini berisi pertanyaan tentang konsep-konsep yang diajarkan selama kursus seperti struktur data, pemrograman, berutinitas objek, dan penggunaan fungsi. Nah, jika sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan skor dibandingkan dengan pretest, maka dapat disimpulkan bahwa kursus tersebut efektif. Nah, jika hasilnya tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, instruktur bisa mengevaluasi metode pengajaran dan mencari cara untuk memperbaiki di masa mendatang. Selanjutnya yaitu tentang evaluasi embedded test. Pada pembelajaran di kelas, pasti adanya evaluasi untuk mengukur sampai mana kemampuan peserta didik masing-masing. Cara ini membantu mengulang materi yang telah disampaikan oleh pendidik. Karena pembelajaran menurut Socrates ialah interaksi aktif antara pendidik dengan peserta didik. Apalagi di zaman sekarang ini, kurikulum sudah berganti dan menyesuaikan dengan zamannya. Media serta metode yang digunakan semakin banyak. Terutama dari segi mengevaluasi, banyak sekali macamnya.
Adapun evaluasi yang bisa membangun kelas yang aktif, yaitu pendidik bisa menggunakan cara evaluasi embedded test, yaitu sebuah evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan selama proses belajar berlangsung, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana materi yang sudah disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik. Embedded test ini fungsinya sebagai variasi dalam mengajar sehingga proses belajar dan mengajar yang monoton dapat terhindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Arifin. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes objektif dan subjektif. Nah, tes objektif adalah tes yang dimana jawabannya sudah ditentukan sebelumnya. Nah, pada penilaian ini tidak tergantung pada pendapat atau interpretasi penguji. Contoh dalam tes objektif ini adalah pilihan ganda, soal pilihan ganda. Misalnya ada sebuah soal, ibu kota Indonesia adalah, nanti di setiap jawaban ini itu ada jawaban yang benar, salah satu jawaban yang benar. Nah, di mana ini siswa akan menjawab salah satu jawaban yang benar. Tes subjektif adalah tes yang memungkinkan adanya interpretasi atau pendapat dari peserta. Nah, tes ini bisa digunakan untuk menguji kemampuan analisis, pemikiran kritis, dan kreativitas. Nah, contoh dalam tes subjektif ini adalah soal esai, di mana guru memberikan soal sehingga siswa akan menjawabnya sesuai pemikiran dia, pengetahuan dia, dan mereka akan mampu menganalisis soal tersebut. Baik, cukup sekian pembahasan materi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.